Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran kimia. Ini pertemuan kedua kita ya. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu di rumah? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajarnya. Seperti biasa jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan situasi ini cepat berakhir. Kita bisa bertatap muka di kelas. Alhamdulillah materi kita hari ini sangat besar nih manfaatnya. Jadi materi kita tentang metode ilmiah. Jadi kita nanti akan membahas tentang bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di laboratorium. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan memahami langkah-langkah penerapan metode ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya apa sih metode ilmiah itu? Metode ilmiah itu adalah cara-cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Bu. Oh, jadi gitu ya. Jadi kita punya cara baru nih sekarang Bu Indah ya. Oke, jadi untuk memudahkan kalian memahami bagaimana cara kita menggunakan metode ilmiah, maka Ibu dan Bu Indah menyediakan satu gambar ini. Ada gambar dua orang, eh, satu orang pasien dan satu orang lagi tantri, tersebut namanya di sini. Ya, tantri menemukan seorang pria itu pingsan di jalan. Jadi kira-kira apa yang bisa tantri simpulkan di sini? Apa yang terjadi pada pria ini? Eh, Bisakah tantri menolongnya? Bagaimana caranya? Jadi untuk mengetahui apa yang terjadi pada pasien ini, tantri tidak bisa langsung menarik kesimpulan apakah pasien ini seperti apa, dia nggak bisa seperti itu. Jadi kita akan menggunakan metode ilmiah dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi tidak langsung menarik kesimpulan eh, tentang kondisi pasien, tapi gunakanlah metode ilmiah. Nah, bagaimana cara kita menerapkan metode ilmiah dalam kasus seperti ini, Bu Indah? Kita akan lihat ya langkah-langkahnya apa saja. Nah, untuk metode ilmiah itu langkah-langkahnya yang pertama ada merumuskan masalah, kemudian merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, melakukan eksperimen, hingga didapatkan kesimpulan dari suatu permasalahan. Seperti itu, Bu. Jadi kita punya langkah-langkahnya ya, Bu Indah ya. Iya, Bu. Hmm. Nah, untuk kasus yang sebelumnya, yang Ibu sudah paparkan tadi, antri dan pasien yang pingsan, eh, di sini kita bisa merumuskan masalahnya, Bu. Di sini Tantri ingin tahu apa penyebab pasien itu pingsan. Jadi rumusan masalah itu adalah suatu pertanyaan besar nih, Bu. Mengapa suatu kondisi itu bisa terjadi seperti itu, Bu? Oh, jadi kalau dari kasus tadi yang menjadi pertanyaan kita, kenapa dia pingsan gitu Iya, ya, Bu benar Indah sekali, ya? Bu. Oke, kalau kita sudah tahu masalahnya, maka pikiran itu sudah terarah nih, sudah ada apa yang mesti kita kerjakan untuk menjawab pertanyaan yang timbul tadi. Jadi langkah keduanya kita merumuskan masalah. Nah, apa masalah yang bisa kita merumuskan hipotesis. Setelah merumuskan masalah, maka kita merumuskan hipotesis. Apa itu hipotesis, Bu Indah? Nah, hipotesis ini adalah dugaan sementara, Bu. Jadi dari permasalahan yang terjadi, Tantri bisa menduga apa sih yang menyebabkan pasien itu pingsan seperti itu. Oh gitu. Jadi hipotesis itu masih pendapat sementaranya atau dugaannya ya, Iya, Bu. Bu Indah ya. Iya, Jadi dugaan itu bisa saja benar, nanti di kesimpulan bisa saja berbeda ya. iya, Bu. Apa kira-kira hipotesis yang dirumuskan oleh si Tantri? Nah, Tantri menduga bahwa pasien itu pingsan karena terkena virus corona nih Bu Indah. Iya, Bu. Jadi mungkin uh, dugaan Tantri ini karena masa pandemi seperti sekarang ya. Nah, Jadi sangat wajar sekali ya, Bu ya, untuk mm-mm. merumuskan hipotesis seperti ini. Iya benar. Jadi akibat dari masa pandemi, mungkin semua orang berpikir pasti itu kalau sakit pertama, pasti itu. Tapi kalau kita sudah dapat hipotesisnya, hipotesis ini juga belum tentu benar tadi kan Iya, Bu. dugaan. Lalu kita harus mengumpulkan data dulu untuk melihat apakah hipotesisnya itu benar atau tidak. Apa saja data yang harus dikumpulkan oleh si tantri nih Bu Indah? Nah,
Tantri ini harus mengumpulkan data-data tentang riwayat kesehatan pasien dari keluarga dan dokter, seperti itu, Bu. Jadi dari sini, dari data-data yang didapatkan oleh Tantri bisa menguatkan apakah hipotesisnya ini benar atau salah. Tapi kita harus masuk lagi ke tahap eksperimen, seperti itu, Bu. Jadi data yang dikumpulkan itu memang data-data yang betul-betul akurat ya Bu Indah Iya, ya. Bu. Tidak sembarang saja. Jadi sumbernya harus terpercaya, keluarga dan dokter. Berarti memang sumber yang terpercaya. Baik, setelah kita mengumpulkan data, maka kita masuk ke langkah yang keempat, melakukan eksperimen atau percobaan. Apa eksperimen atau percobaan dilakukan oleh Tantri? Jadi Tantri bisa melakukan tes darah dulu. Atau sekarang kita kenal dengan rapid ya, Iya, benar. tes darah tentang penyakit pasien. Nah, kalau tes darahnya menunjukkan reaktif, maka akan melanjutkan tes berikutnya. Kalau tidak reaktif, maka juga akan ada tes lain untuk melihat apa sebenarnya penyakit yang diderita oleh pasien. Nah, dalam melakukan satu eksperimen ini, Bu Indah, kita perlu menentukan ada variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Bu Indah bisa bantu enggak nih anak-anak di rumah? Apa bedanya variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat? Nah, untuk variabel bebas sendiri adalah variabel yang membedakan Bu antara satu pasien dengan pasien lain dalam kasus ini, atau mungkin satu sampel dengan sampel yang lain. Nah, untuk kasus pasien ini, pasien yang Tantri temukan, Tantri bisa membedakan untuk variabel bebasnya adalah sampel darah, seperti itu Bu. Sampel darah pasien satu dengan sampel darah pasien yang lainnya. Nah, kemudian untuk variabel kontrolnya bisa dengan kontrol berarti yang sama ya, Bu Indah ya. Nah, variabel yang kita buat sama. Bisa dengan gejala penyakit yang sama. Misalnya yang bisa sama-sama pingsan, pasien-pasien sama pingsan, maka darahnya diambil sebagai sampel untuk melihat apakah dia reaktif atau tidak. Baru kemudian kita buat kesimpulan dengan variabel terikat tadi, berdasarkan variabel bebas dan variabel kontrol. Oke, jadi ada langkah terakhir ya Bu Indah. Dari semua sudah kita lakukan, maka kita bisa menarik satu kesimpulan. Apa sebenarnya menyebabkan pasien tadi pingsan? Itu kan pertanyaannya tadi ya. Iya, Bu. Nah, apa yang menyebabkan dia pingsan? Ternyata setelah dilakukan tes, pasien itu pingsan karena asam lambungnya naik. Bukan karena virus corona ya Bu? Iya, ternyata hipotesis yang dibuat Tantri itu salah ya, belum tepat. Nah, jadi ini yang biasa dilakukan oleh para ilmuwan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kita tidak bisa langsung menarik kesimpulan bahwa masalah ini kesimpulannya adalah seperti ini. Nah, kita harus melakukan langkah-langkah ini supaya hasil yang kita dapat itu benar-benar hasil yang benar. Itu. Jadi Bu Indah, apakah metode ilmiah hanya berlaku dalam kehidupan sehari-hari saja? Ada nggak dalam percobaan-percobaan di lab menggunakan metode ilmiah juga? Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, para ilmuwan, nah biasanya ilmuwan itu identik dengan laboratorium ya Bu ya. Nah, di sini kita akan coba lihat nih Bu, bagaimana penerapan metode ilmiah dalam praktikum di laboratorium. Jadi metode ilmiah ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa digunakan dalam praktikum di laboratorium seperti itu. Jadi kita mau lihat ada praktikum yang sudah Ibu dan Bu Indah lakukan. Mudah-mudahan dengan praktikum ini bisa menambah wawasan anak-anak Ibu di rumah tentang pemahaman metode ilmiah. Selamat mengikuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu di rumah, jumpa lagi dalam pembelajaran kimia kita. Hari ini kita akan menerapkan metode ilmiah di laboratorium. Jadi simpel saja sebenarnya Bu Indah percobaan kita. Kita ingin melihat bagaimana pengaruh suhu terhadap kelarutan. Nah, di sini anak-anak Ibu semua kita akan menggunakan beberapa peralatan kimia yang ada di laboratorium. Yang pertama ini ada gelas kimia, 2 buah gelas kimia, masing-masing kita isi dengan 60 ml air. Kemudian ini ada spatula,
kita juga menggunakan 2 buah spatula. Kemudian ini ada klem, kemudian ada kaca arloji, kemudian ada penangas air, ya. Apa alat yang kita butuhkan, Ibu Indah? Bahan yang kita butuhkan, Bu Indah? Nah, untuk praktikum kali ini, Bu, kita menggunakan gula sebanyak 1 sendok teh ya, Bu ya. Iya. Masing-masing ada 2 di sini. Di sini kita menggunakan kaca arloji untuk wadah dari gulali tersebut, Bu. Iya. Nah, kemudian kita juga menggunakan aquades seperti yang Ibu bilang tadi, masing-masing sebanyak 60 ml untuk satu wadah pertama dan wadah kedua. Baik, kita mulai cara kerjanya. Kebetulan di sini karena kita ingin melihat pengaruh suhu, jadi kita buat sebagai variabel bebasnya di sini adalah suhunya. Suhu kita bedakan, ada suhu di air dingin biasa dan ada suhu di air panas. Jadi air yang gelas kedua kita panaskan. Ini sudah kelihatan ya, airnya sudah mendidih. Jadi ini bisa kita matikan ya, Bu Indah? Iya, Bu. Karena sudah mendidih, kita matikan airnya. Lalu kita matikan penangasnya. Airnya kita letakkan ke bawah. Oke. Kita letakkan ke bawah. Ini kita pindah ke belakang biar memudahkan. Oke, ini pindah. Nah, sekarang Ibu dengan Bu Indah akan sama-sama memasukkan gula ke dalam air. Yang satu air panas, satu gelas lagi merupakan air dingin. Jumlah air di gelas pertama dan gelas kedua itu sama. Jumlah gula yang kita masukkan juga sama, ya. Kita mulai ya, Bu Indah? Iya, Bu. Semua gulanya kita masukkan. Oke, sudah selesai. Kita akan mengaduk dengan kekuatan yang sama. 1, 2, 3 ya. Nah, kira-kira nih apa yang akan terjadi? Ya. Anak-anak ibu di rumah bisa menebak nih apa yang terjadi. Kalau gula kita masukkan ke dalam air dan kita aduk, apa yang akan terjadi pada gulanya? Bu Indah, gelas kami sudah habis gulanya, Bu Indah. Wah, sedangkan di gelas saya masih ada nih, Bu. Masih banyak gula yang tersisa. Oh, di sini sudah habis gulanya ya. Anak-anak boleh lihat di rumah. Gulanya sudah habis. Tempat Bu Indahnya masih ada. Iya. Jadi waktu yang dibutuhkan proses pelarutan antara gelas pertama dan gelas kedua itu berbeda. Di sini Ibu lebih cepat dibandingkan dengan Bu Indah. Sedangkan tadi kita menggunakan waktu yang sama, kecepatan yang sama, tetapi kecepatan pelarutannya berbeda ya, Bu ya? Iya, kecepatan pelarutannya berbeda. Jadi penggunaan metode ilmiah bisa kita amati di sini. Pada saat kita melakukan satu percobaan, Iya, Bu. kita menggunakan ada namanya variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Mana yang kita sebut dengan variabel kontrol di sini, Bu Indah? Ya, kontrolnya berarti yang jumlah satnya sama. Oh, iya, kita benar. kontrol sesama mungkin. Tadi kita menggunakan gula dengan jumlah yang sama dan air dengan jumlah yang sama. Juga menggunakan alat-alat yang sama. Apa yang menjadi variabel bebasnya? Nah, kalau yang variabel bebasnya tadi kita yang berbeda ya, Bu. Nah, kita menggunakan ada air dingin dan ada air yang Panas, dipanaskan. berarti ada suhu yang berbeda. Iya, Bu. Yang variabel terikatnya yang mana? Variabel terikatnya itu ada kecepatan pelarutan dan waktu pelarutannya, Bu. Ya, jadi dari sini nanti kita bisa mengambil kesimpulan. Dengan melakukan satu eksperimen, kita bisa mengambil kesimpulan. Ternyata ini bukan magic, Bu Indah. Iya, Bu, benar Ya, sekali. tapi ini adalah pengaruh suhu terhadap kelarutan. Kita bisa simpulkan dari percobaan kita, semakin tinggi suhu, Iya, maka Bu. kelarutan akan semakin cepat. Iya, benar Ya. sekali. Oke,
demikian praktikum kita hari ini. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Anak-anak ibu di rumah boleh mencobanya, tapi hati-hati dengan suhu yang tinggi. Iya. Ibu dan Bu Indah mengakhiri percobaan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.